setelah kami menerima pengaduan dari keluarga, kami coba cek karena sepengetahuan kami ada sistem informasi penelusuran perkara atau SIPP, ada juga direktori putusan Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung kami memeriksa dari 9 putusan sampai pada 1 bulan setelah dieksekusi, ternyata tidak satu pun yang dipublikasi. Jadi dari 9 putusan di mana ada 3 terdakwa di situ, 2 terdakwa dari PT Telkom BUMN, 1 dari swasta yaitu Pak Alex Denny, ternyata tidak ada yang di-upload sama sekali putusannya. Jadi kami tidak bisa melakukan tracking. Beruntung kami coba tracking karena kami juga bekerja sama dengan Mahkamah Agung untuk beberapa riset, bekerja sama juga dengan Komisi Yudisial dan beberapa riset. Kemudian kami mendapatkan putusan secara hard copy. Nah, berangkat dari situ, kami melihat di sini paling tidak ada beberapa catatan kejanggalan. Sebelumnya, maaf. Secara singkat dari 9 putusan yang kami telusuri, ini terkait dengan satu peristiwa yang sama, yaitu dugaan terhadap proyek pengadaan distinct job manual tadi di PT Telkom BUMN. Dengan alat bukti yang sama dan pemeriksaan pada tingkat pertama di pengadilan negeri sama. Tetapi kami menjadi bertanya-tanya ketika ada splitsing perkara. Splitsing perkara di antara ketiganya, padahal pemeriksaannya sama dengan alat bukti yang sama. Artinya objeknya sama. Yang kemudian ditindaklanjuti di tingkat banding. Nah, di sini mulai kami lihat sudah mulai ada perbedaan yang cukup signifikan di mana putusannya berbeda. Gitu. Jadi di dalam 2 putusan untuk BUMN PT Telkom dia bebas dengan nomor putusan yang berurut di tahun yang sama. Lalu untuk Alex Denny dia putusannya berbeda dengan nomor urut yang begitu jauh dan jeda 1 tahun di tahun 2008 dan diteruskan pula di tingkat kasasi. Oke, baik. Diteruskan pula di tingkat kasasi, di mana jangka waktu putusan kasasi untuk 2 terdakwa PT Telkom masih konsisten, putusannya adalah bebas. Kemudian di tahun 2008 hanya jeda 1 tahun, akan tetapi di dalam putusan Alex Denny jedanya lumayan 5 tahun dan tidak ada perubahan dari putusan bersalah di 1 tahun, yang kemudian ada pidana tambahan berupa uang pengganti. Nah, di sini kami juga melihat setelah kami perbandingkan putusan, kami melihat bahwa ada pembeda yang kedua, yaitu majelis hakim di pengadilan negeri dia sama, kemudian di pengadilan tinggi dan juga Mahkamah Agung dia dibedakan. Nah, ini kami lihat menjadi pola seperti substansi putusan tadi terlihat terpola dan kemudian susunan majelis hakim juga terlihat terpola. Jadi seolah-olah Insinyur Alex Denny dipisahkan sendiri dari 2 terdakwa lainnya yang merupakan pejabat BUMN. Padahal ini objeknya sama, peristiwa yang sama, alat bukti yang sama, tidak ada bedanya sama sekali. Kami kemudian melihat hal-hal yang sifatnya administratif, Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah saya sebutkan satu persatu, ternyata dari 9 putusan yang disembunyikan, setelah ramai di media massa, hanya 1 putusan yang diupload, yaitu putusan kasasi. Dan kemudian ini yang dianggap menjadi dasar untuk eksekusi oleh kejaksaan. Namun setelah saya konfirmasi kepada pihak keluarga dan kepada pihak Alex Denny, yang sebetulnya karena ini bukan orang tersembunyi ya Bapak Ibu sekalian, ini pejabat publik, LHKPN-nya juga banyak tersebar di situs ACC HKPK, alamatnya tidak berubah selama lebih dari 15 tahun terakhir, KTP-nya juga tidak berubah, nomornya tidak berubah, tapi tidak pernah mendapatkan relas pemberitahuan putusan, tidak pernah juga mendapatkan surat panggilan eksekusi sama sekali. Nah, jadi setelah itu kami juga melihat bahwa ada catatan-catatan lain secara spesifik, di mana tadi ada pembeda antara perkara Pak Alex Denny dari segi splitsing perkaranya, nomor perkaranya, jeda tahun pemeriksaannya, hingga kemudian kami juga menemukan bahwa dalam putusan kasasi dari 3 majelis hakim, 1 hakim ketua adalah hakim militer. Jadi hakim militer dia memeriksa perkara sipil, dugaan tindak pidana korupsi di sipil, itu yang pertama. Yang kedua adalah setelah kami telusuri lebih detail terkait dengan timeline, kami melihat bahwa ada 1 hakim anggota yang tanda tangan putusan, ada dalam putusan namanya tercantum, tetapi sebetulnya dia sudah meninggal sebelum tanggal putusan itu. Jadi tanggal putusan itu 14 November,
hakimnya meninggal 7 September. Jadi jedanya lumayan itu. Gitu. Nah, hingga kemudian soal relas pemberitahuan putusan dan juga salinan putusan yang tidak pernah diterima Pak Alex itu terkonfirmasi setelah Alex Denny mengajukan permohonan PK peninjauan kembali. Bolak-balik berkas antara Kepanitraan PN Bandung dan juga Mahkamah Agung itu ada catatan. Biasanya ada catatan kecil kekurangan dokumen apa saja. Lalu catatan kecil yang ditulis tangan oleh Mahkamah Agung dan Kepanitraan PN Bandung adalah ketiadaan relas pemberitahuan putusan dan salinan putusan yang diterima dan ditandatangani oleh Alex Denny. Jadi terbukti di situ. Nah, secara substantif ya, ini juga yang kami lihat bagaimana bisa satu peristiwa yang sama, objek yang sama yaitu dugaan tindak pidana korupsi pada proyek PT Telkom, alat buktinya semua sama persis. Kemudian dijadikan splitsing 3 perkara padahal pihaknya semuanya hadir. Ada di wilayah yang sama, pemeriksaannya juga sama, bersamaan semua, sampai persidangnya juga bersamaan. Kemudian ini kami menduga ditujukan memang secara khusus untuk mengkriminalisasi Alex Denny. Nah, kejanggalan yang substantif yang kami temukan adalah di dalam putusan pengadilan tinggi untuk 2 terdakwa lainnya, yaitu Tengku Hedi Safina dan juga Agus Utoyo, itu tegas menyatakan mulai dari pasal halaman 72 dan seterusnya dalam putusan keduanya, itu menyatakan tidak ada penyalahgunaan wewenang sama sekali. Bahwa proses pengadaannya sah dan prosedurnya sah, administrasinya dinyatakan lengkap. Yang selanjutnya adalah tidak ditemukan kerugian negara karena anggaran dan pembayaran sesuai dengan timeline dan kontrak, besarannya juga sesuai dengan yang telah disepakati sejak awal. Jadi tidak ada restrain, tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Dan terakhir adalah dengan demikian tidak ada selisih, tidak ada keuntungan atau sengaja menguntungkan pihak lain manapun. Dan bukti terakhir, output ini masih dipakai oleh PT Telkom hingga saat ini dalam kerangka restrukturisasi dan efisiensi SDM. Nah, yang terakhir secara administrasi Pak Alex Denny telah selesai melaksanakan sidang permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di PN Bandung selesai di tanggal 28 November. Namun sampai saat ini jalan 3 bulan registrasi belum ada sama sekali. Nah, ini persoalan yang banyak sering dihadapi oleh masyarakat, utamanya untuk PK, di mana jangka waktu 30 hari maksimal untuk registrasi nomor selalu terlampaui. Dan ini tidak pernah bisa kita telusuri baik di sistem informasi digital ataupun di e-court, electronic court yang biasanya dipegang oleh kuasa hukum atau pengacara. Nah, kami berdiskusi dengan 3 ahli pidana, Bapak Ibu sekalian. Pertama ada Dr. Ahmad Sofyan, beliau ahli pidana yang spesifik di bidang kausalitas. Beliau adalah pimpinan dan juga pengajar di Universitas Bina Nusantara, dan juga Dr. Vidya Prahaca Cita yang fokus pada hukum acara kaitannya dengan substansi. Kalau kita kenal beliau adalah cucu dari Prof. Prof. Umar Senoaji atau keponakan langsung dari Prof. Indriyato Senoaji yang juga ahli pidana. Dan terakhir kami juga meminta saran dan masukan dari Dr. Rocky Marbun selaku pejabat dan juga pengajar di Universitas Pancasila. Nah, berdasarkan catatan dari para ahli tersebut, paling tidak ada 3 poin yang ingin disampaikan. Pertama adalah karena pasal yang dikenakan adalah pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang berangkat daripada penyalahgunaan wewenang, kemudian menggunakan jungto pasal 55 karena ada pihak swasta yang tidak berwenang di situ, yaitu Pak Alex Denny, maka harusnya titik tolaknya ada di pemegang wewenangnya. Jadi apabila si pemegang wewenang dinyatakan bersalah, maka secara otomatis jungto 55 si swastanya juga bersalah. Dengan demikian sebaliknya, apabila si pemegang wewenangnya dinyatakan tidak bersalah, tidak melakukan penyalahgunaan wewenang dan segala macam, maka swastanya tidak dapat dikenakan secara otomatis. Karena ini berangkat dari unsur pasal 3 dan kemudian dikaitkan dengan pasal 55. Nah, selanjutnya juga terkait dengan splitsing perkara. Dr. Rocky Marbun menyoroti bahwa memang sebaiknya dalam satu peristiwa yang sama, objek dugaan tindak pidana yang sama, kemudian alat bukti yang sama, pemeriksaan yang sama dengan majelis hakim yang sama di tingkat pertama, sebaiknya tidak terjadi splitsing.
kecuali memang salah satu pihak dari para terdakwa tersebut tidak dapat hadir sidang ataupun secara in absentia atau dalam kondisi dia buronan, itu bisa dipisah. Sehingga splitsing perkara ini berpotensi besar untuk memunculkan disparitas putusan. Itu. Nah, hal ini juga dianggap melanggar asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Karena harusnya kalau satu objek perkara, satu peristiwa, satu alat bukti yang sama, ya harusnya satu perkara yang sama saja. Paling tidak dipisah dan tidak memakan energi. Kalau kami catat di sini ada lebih dari 9 hakim yang digunakan sampai putusan kasasi.